Ada yang suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik, ekonominya nggak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di channel Explore Media bersama Ode Arji. Di sini kita melanjutkan episode yang tempo lalu kita bahas dengan Ustadz mengenai perkara iman itu. Nah Ustadz, kita kembali Ustadz yang tempo lalu kita sempat bahas itu kan tentang perkara iman, tentang kemarin tentang bicara ujian, peringatan dan macam-macam halnya. Tentang sekarang tinggal perkara azab dan mungkin peringatan ya masih banyak turunnya Ustadz ya. Masih banyak, sangat banyak. Ya, lanjut Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin tentang persoalan masalah bab peringatan. Bab peringatan. Ya. Tadi dasar awalnya rasa takut. Dasar awal ya, takutlah yang berlebihan inilah yang menyebabkan segalanya jadi berantakan, tatanan hidup. Yang kedua, keluh kesah. Kita nggak mau susah, mau senang, gelisah, akhirnya jadi bawahnya. Nah, modelnya cobaan itu apa saja? Ada yang pertama urusan persoalan masalah rumah tangga, suami istri. Yang kedua dikasih lagi cobaan yang anak. Nah, suaminya udah baik, istrinya sudah baik, anaknya berantakan. Ada yang suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik, ekonominya nggak baik. Kurang baik. Selanjutnya ada hartanya baik, keluarganya baik, masih sakit. Ada semuanya. Inilah yang disebut namanya manusia tidak ada yang sempurna. Tapi hampir rata-rata manusia wakanal insanu ajula, maunya cepat. Yang maunya segala sesuatu cepat, akhirnya lupa diri. Nah, inilah yang menyebabkan nggak ada Allah di dalam diri. Pokoknya perkara duniawi urusan duit terus, urusan keluarga gitu. Oh gitu Ustaz, makanya yang jadi persoalan. Nah, suruh Iqra tadi sehingga dia apa sih sebenarnya kebutuhan? Ya, mohon maaf. Kapan kita bisa tahu makanan manfaat? Setelah sakit. Oh, ini nggak enak nih. Iya, ini bahaya buat tubuh. Ini bakal merusak pada tatanan hidup saya. Kenapa? Sakit. Kalau bilang sakit yang dicari apa? Yang enak. Yang enak. Ketika udah sakit, pokoknya semua tuh nggak enak. Akhirnya, kalau mau tanya mana yang makanan manfaat? Makanan rumah sakit. Yang kurang garam. Pokoknya yang itulah nggak ada rasanya. Itu makanan manfaat. Tapi selama hidup, selama kita dalam keadaan sehat, belum dikasih peringatan sakit, belum dikasih peringatan susah, yang difikirkan oleh kita enak. Masalah perut terus tuh urusannya dunia. Enak. Makanya kalau lagi ditanya sholat itu enak apa, enakan sholat apa enakan tidur? Kalau tanya enakan sholat apa enakan tidur? Kalau orang pasti enakan sholat, enakan tidur Ustaz. Yang bener enakan tidur. Karena sholat itu berat. Iya. Sholat berat. Walaupun cuma 5, enggak, sangat susah. Maunya sek ya Allah, rezeki ya Allah gitu kan. Ini kalau bicara enakan tidur, enakan sholat, enakan tidur. Tapi kalau bicara manfaatan mana sholat dan tidur? Manfaatan sholat. Siapa yang bisa mengenal ini sholat manfaat? Bagi orang yang sudah mengalami banyak masalah. Kalau sholat sambil tidur, tapi sakit. Oh benar. Sakit. Nah, inilah yang akhirnya
pelan-pelan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari lupa tadi, dari rasa takut, dari rasa khauf. Sehingga timbul mulai mengenal. Akhirnya harus pasrah. Berserah diri. Ya, kita kembali ujiannya para nabi. Hampir rata-rata sudah mentok. Jadi selamatnya Nabiullah Ibrahim dilempar dulu ke dalam api, baru turun firman ya nahru kuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Nabiullah Yunus masuk dulu ke dalam perut, baru dia berdoa, baru kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, baru terselamat. Itu mengajarkan kepada kita sebagai orang awam, masyarakat biasa yang terlalu banyak maksiat, yang lupa terhadap Allah Ta'ala, harus digenjot seperti itu dulu. Supaya apa? Supaya kita timbul la ilaha illa anta subhanaka. Kalau nggak ada pertolongan Allah kayaknya nggak bisa. Kalau nggak karena pertolongan Allah, rumah tangga saya nggak mungkin baik. Kalau bukan karena pertolongan Allah, anak saya nggak jadi orang baik. Kalau bukan karena pertolongan Allah, bisnis saya pasti gagal. Kalau karena bukan pertolongan Allah, saya sakitnya nggak bisa sembuh. Nah itulah yang diharapkan, rasa itu yang diharapkan. Nah rasa itu yang sudah diharapkan sampai timbul, maka disebut iman. Bagaimana akhirnya? Allah firman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadi tenang batinnya itu. Apa persoalannya? Bizikrillahi, dengan mengembalikan segala urusannya kepada Allah. Kembaliin dulu semuanya urusannya sama Allah. Jangan nggak ada usaha dulu, Ustaz. Nggak ada usaha, kembaliin dulu. Kalau nggak ada pengembalian urusannya kepada Allah, urusan yang kamu hadapi nggak selesai. Nggak akan selesai. Kembali dulu semuanya sama Allah. Dia sampai sadar, oh iya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang apa yang kamu anggap baik, buruk menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang yang kamu anggap tadi, yang kamu anggap buruk, baik menurut Allah. Kadang-kadang yang kamu anggap baik, buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan dan tidak. Jadi kadang-kadang kita dikasih ujian, istri berantakan, itu lebih baik. Kadang-kadang kita dikasih ujian anak yang nakal, itu lebih baik. Memperingati, suruh ngaca, lu ngaca, kenapa anaknya nakal? Oh mungkin diri kita yang nakal. Iya, terkadang kan dikasih ujian, manusia itu terkadang makin terlena dengan ujian, Ustaz. Mungkin terpuruk ya, kok kenapa begini, terus kesulitan, terus dia makin, ya mungkin kalau mereka nggak punya iman pasti makin terprosok. Makanya di sinilah yang disebut ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat, agama itu motivasi, agama itu tatanan, agama itu menata rasa, agama itu segala macam urusan. Itu agama. Agama akan mengatur urusan rumah tanggamu. Agama akan mengatur urusan cara mendidik anakmu. Agama akan mengurus urusan persoalan ekonomimu. Agama akan mengurus urusan persoalan masalah sehatmu. Makanya disebut ad-dinun nasihat. Sebenarnya ada semuanya adanya di dalam agama. Ada agama. Jadi kalau nggak biar agama ya makin blank, makin rusak, makin wah. Contoh. Nggak sedikit orang cari duit banyak, gampang. Iya. Tapi nggak ada hasil saat menjelang tuanya. Dia nggak punya apa-apa. Nggak bisa menikmati. Ada orang yang wah bekerja keras, bisa-bisa. Duitnya dirampok orang. Ya. Begitu. Terkadang juga kalau gitu, Ustaz, capek-capek kerja gini, akhirnya misalkan dirampok orang. Allah nggak sayang banget sih, atau dibohongin orang, atau ditipu orang, atau misalkan apa duitnya nggak balik kayak gitu. Inilah persoalan yang akhirnya kita butuh Allah, butuh sholat, butuh zikir. Ala bizikrillah ya tatma'innul qulub. Ketahuilah
dengan engkau tadi sudah mengembalikan, kemudian mengingat Allah, selalu mengingat Allah, selalu berzikir, tatmain, menjadi tenang. Oh, saya lapar ya, supaya bisnis saya lancar gimana, supaya dagangan saya laku gimana, kembaliin dulu sama Allah. Kalau Imam Syafi'i bilang 4, tatanan kita ini 4. Faktaru, usaha dulu. Oh, usaha dulu. Baru doa. Kemudian watawakalu, berpasrahkan diri, berserah diri. Yang ketiga, yang terakhir wakna ukonaa, terima ing pandu. Usahanya dulu, ada usaha, ada dagangan, ada apa, ada pekerjaan. Doa, ya Allah, biar selamat, biar lancar. Iya. Jadi fungsi zikir, fungsi sholat, fungsi ibadah, fungsi mengenal agama dalam masa ini. Benar, Ustaz. Supaya lancar. Apa sih wiridannya? Oh, wiridannya supaya lancar, urusan rumah tangga dan yang lain sebagainya, istighfar. Berarti kita butuh sholat. Iya, biar nggak resah, nggak galau, habis-habisan, biar dagangnya aman gitu. Bisa baik-baik saja rumah tangga. Iya. Ibadah. Nah, sudah doa, watawakalu, bertawakal, segalanya pasrahin sama Allah. Biar Allah punya urusan lah. Yang kalau kemarin Anda contohkan tukang bakso, persiapannya ikhtiarnya jual bakso, kemudian doa ya Allah supaya laris, sambil jualan pertengahan jalan pasrah sama Allah. Pulang masuk ke kandang kembali qanaah, laku nggak laku itulah yang dirizkikan Allah. Nah, ini bagi orang yang bisa beriman, yang bisa tenang, yang sudah kenal Allah, sudah ikra tadi. Makanya kata pandangan orang tasawuf tuh, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang sudah bisa membaca dirinya, pasti dia mengenal Tuhan. Ya kalau tahapan-tahapan belum dilakukan ya nggak kenal. Hanya belajar agama. Nah, akhirnya sudah mentok nih, wah sudah problem. Larinya kemana sih? Hampir rata-rata. Coba deh orang frustasi, pasti ke agama. Ekonominya bangkrut nih, yang dicari ya. Iya. Kemarin sukses dia datang. Iya, tempat berobat doang, berobat iman. berobat iman. Habis silakan 12 baru carinya gitu. Iya, lagi sama-sama enggak posting selfie di mana gitu. Insya Allah gitu. Ini lah ujian. Nah, sehingga timbul, saya butuh sholat, saya butuh zikir, saya butuh sholawat, supaya menghidupkan persoalan-persoalan. Karena ujian tadi, rumah tangga, anak, bisnis, sakit. Kekhawatiran kita hilang, harta kita berantakan sia-sia, harus dikembalikan ke agama. Harus kembali ke agama. Belajarnya iman. Timbul dulu keyakinan. Sampai tingkat yang paling tinggi. Yang tinggi itu kata kun ma'allah, kata Nabi, kun ma'allah, selalu engkau bersama Allah, selalulah engkau bersama Allah. Bagaimana cara pandang Allah Ta'ala? Allah tuh kalau punya pandangan kepada makhluk tuh 99 kali ini orang membunuh. Iya. Saya datang kepada satu rahib nanya, Allah ampunin aku nggak bakal diampunin, ditusuk lagi jadi 100. Genep ini. Dia genep 100. Udah. Baru datang ke ulama, aku dapat ampunan Allah, dapat. Akhirnya suruh datang ke masjid. Dari jalan rumah kiai ke masjid, pertengahan jalan meninggal. Datang malaikat azab, malaikat rahmat, berebutan. Akhirnya ngadu sama Allah, suruh apa? Mana yang paling dekat ke masjid, dia yang menang. Malaikat rahmat kalau dekat ke rumah itu, malaikat azab yang kena. Ada diukur, bedanya cuma sejengkal dekat ke masjid. Yang menang malaikat rahmat, masuk surga. Ini Allah. Maksudnya apa? Kesalahan orang itu sebanyak-banyaknya, saat dia berbuat baik, ada niat bangun jadi orang baik, kepengen kembali kepada Allah, Allah ampunkan semua. Dibuka pintu selalu suasa. Tapi beda manusia.
Saya berbuat baik sama antum sudah 99 gara-gara satu kesalahan. Alhamdulillah habis. Satu kesalahannya diomongin itu aja. Yang salah satu aja yang diingetin. Satu itu manusia. Sampai 5 lebaran diomongin itu juga. Diomongin itu lagi. Dia nih. Masya Allah. Kalau manusia tuh Kalau manusia. Tapi kalau Allah, makanya minta pertolongan kepada Allah. Kepada sehingga Allah. sampai timbul di dalam batinnya itu sudah ada Allah. Oh, dia pasti pemaaf. Dia pasti pemurah. Dia pasti berpikir positif. Dia pasti bijak. Inilah orang beriman. Makanya cita-citanya apa sih orang beriman itu? Husnu adalah kebaikan, khotimah adalah akhir, menjadi orang yang akhir hidupnya dalam kebaikan. Cita-cita. Bagaimana supaya menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjadi anak yang baik, bagaimana menjadi murid yang baik, bagaimana menjadi tetangga yang baik, bagaimana menjadi sahabat yang baik, bagaimana menjadi hamba yang baik. Jadi tidak cuma hablum minal Hablum minal sudah hablum minal. Bahkan sampai yang tambahannya lagi hablum minal alam. Harus sayang juga dengan alam, dengan alam. Harus peduli, jangan sampai digali, ditambang emasnya, ditambang kemudian tidak dikembalikan kepada. Ambil manfaatnya udah dibuang. Ini yang menjadi berantakan tatanan hidup. Maka orang yang beriman itu orang yang berpikir bagaimana dia mati dalam kebaikan. Jangan sampai disumpahin. Giliran kita mati, alhamdulillah dia mati. Nah, sedih banget Ustaz. Gimana? Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah ya. Semua gitu. Jadi orang baik. Orang baik. Gitu. Saya kira cukup. Ini masih dalam tatanan proses beriman. Yang sekelumit kalau tambahannya persoalan azab. Kalau azab itu dia sudah nggak mau kenal Allah, dia nggak mau iman, nggak punya agama, udah diazab langsung lah tuh. Makanya dibalikin kadang-kadang dulu. Dikasih dikasih berantakan rumah tangga, dikasih anak berantakan, dikasih hartanya banyak, tapi akhirnya stres, nggak ada pertolongan. Itu gimana Allah nggak menolong atau gimana kalau bisa? Karena dia nggak punya Allah, nggak ada iman. Karena imannya udah nggak mau dengerin nasihat, nggak mau ikutin agama, nggak mau dapetin tatanan. Akhirnya saat dia sudah berpaling jauh dari Allah, dikasih ujian-ujian yang tadi, tidak dikasih jalan keluar. Matinya bunuh diri. Oh, Masya Allah. Semoga kita semua terhindar dari hal perkara itu ya Ustaz ya. Kita tahapannya dikasih bukan ujian kalau kita peringatan. Karena kita banyak dosa. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu yang kadang-kadang diberikan ujian buat menghapus dosa. Dikasih sakit kita sama Allah Ta'ala, semata-mata sedang diampuni dosa. Dikasih susah sama Allah, semata-mata sedang Allah ampuni dosa. Dikasih berantakan segala macam masalah yang datang kepada kita, semata-mata kita sedang diampuni dosa. Maka ingat, wabil khusus bagi para santri, jangan sampai tidak ihya usulnya. Dalam satu makalah dari ulama besar, Sayyidina Syekhil Abu Yazid Al-Bustami, siapa orang yang sudah banyak dikasih kenikmatan sama Allah tapi tidak diiringi dengan sebaik-baiknya ibadah, maka Allah akan hantarkan mereka untuk mengenal Allah dengan berbagai macam cobaan. Tambah keyakinan kita sama. Amin Ustaz. Ya. Sangat bermanfaat. Saya kira cukup. Allah ya Ismail. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembicaraan saya dengan Ustaz Saman selaku pimpinan Yayasan Islam Pondok Halun Nasyiin. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan meningkatkan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share.